Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 1113 Dewa Naga melihat ke belakang. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi ilusi. Langit yang awalnya cerah sepertinya tiba-tiba menjadi kacau saat ini. Di bawah pandangan, ada banyak kabut di langit. Di kabut, sepertinya ada suara yang memanggilnya. Itu persis sama dengan perasaan yang dia rasakan ketika pertama kali pergi ke kota naga langit, dan pada saat ini, panggilan itu menjadi lebih jelas. Kabut terbuka di kedua sisi, dan pemandangan ilusi mulai muncul dalam penglihatannya. Ketika Lan Xuanyu melihat ilusi ini, bahkan jika dia tahu bahwa Dark Demon Dragon Knight ada di sana, dia tetap mengguncang seluruh tubuhnya. Karena pemandangan yang dilihatnya begitu familiar. Itu adalah lembah yang sangat besar, dan naga terbang di lembah tersebut. Itu bukan naga palsu, tapi naga asli. Beberapa dari mereka terbang dan mengejar, beberapa mengerang ke langit, dan beberapa berbaring di sana dengan malas. Dan tepat di tengah lembah, naga merayap itu tidak tahu seberapa besar tubuh naga yang menakutkan itu. Sisik di seluruh tubuhnya memancarkan cahaya 9 warna. Dia membalikkan punggungnya ke arah Lan Xuanyu, tapi meski begitu, Lan Xuanyu masih bisa merasakan pendukungnya. Naga raksasa ini tampaknya menjadi pusat dari dunia itu. Masalah yang paling penting adalah pemandangan seperti itu lebih dari familiar bagi Lan Xuanyu. Dia telah melihat adegan serupa selama terobosannya. Itu tidak persis sama. Lembah yang muncul di depan matanya saat ini begitu harmonis, tidak ada perang, tidak ada kehancuran. Sekelompok naga terbang, pemandangan yang berkembang pesat. Pada saat ini, naga raksasa 9 warna yang merangkak di tanah perlahan bangkit, dan kepala naganya yang besar perlahan berbalik. Ketika Lan Xuanyu melihat sepasang mata naganya yang besar, dia hanya merasakan ding yang tajam di benaknya. Rasa sakit yang parah langsung meledak di lautan roh. Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan cepat dalam kesadaran. Untuk sementara, Lan Xuanyu hanya merasa kepalanya akan dipatahkan. Dia tidak bisa menahan untuk berteriak, meletakkan kepalanya di tangannya, dan jatuh ke tanah. Semua ilusi menghilang dalam sekejap, dan aura darah di tubuh Lan Xuanyu tidak bisa lagi ditekan. Darah di tubuhnya melonjak liar. 2 garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak menyatu satu sama lain. Dan di dalam dirinya, sepertinya ada infus keagungan. Di bawah tatapan agung ini, urat darah emas dan perak tidak bertabrakan, tetapi bergabung bersama dengan cepat. Lapisan sisik berwarna-warni langsung keluar dari bawah kulit Lan Xuanyu, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya juga menyelesaikan transformasi naga tanpa terkendali. Itu berubah menjadi naga dengan panjang hampir 40 meter dan cahaya warna-warni terpancar dari seluruh tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Bai Xiuxiu di kejauhan terkejut. Dia tidak tahu apa yang telah dialami Lan Xuanyu, tetapi transformasi dewa naganya benar-benar terstimulasi. Dan di depan Lan Xuanyu, ada seorang ksatria naga hitam di sini. Hampir tanpa ragu-ragu, Bai Xiuxiu dengan cepat bergegas menuju Lan Xuanyu. Saat ini, hanya ada satu emosi dalam dirinya, putus asa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Terkena. Seperti yang diketahui semua orang, ksatria naga hitam, yang tadinya tenang seperti air, terlihat sangat terkejut saat ini. Matanya menatap Lan Xuanyu sesaat, bahkan mulutnya terbuka sedikit, matanya penuh warna yang luar biasa. Lapisan aliran udara abu-abu menghalangi jalan Bai Xiuxiu ke depan, dan nafas yang kuat langsung membuatnya membeku di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Naga abu-abu sepanjang 400 meter perlahan berdiri dari tanah saat ini, dan naga tak terlihat mungkin menyebar, menekan semua orang yang telah naik ke platform naga. Huang Yuanlong baru saja terbang di atas menara naga, dan dia sudah sedikit kelelahan. Oleh karena itu, dia juga kebetulan melihat bahwa Lan Xuanyu berubah menjadi naga warna-warni dan jatuh ke tanah. Untuk sementara, saya tidak bisa menahan tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan di bawah kekuatan naga raksasa naga abu-abu, semua naga yang hadir semuanya berlutut di tanah dengan satu lutut. Itu adalah naga ksatria naga, dengan posisi kuat yang hanya satu baris lebih rendah dari ksatria naga. Ksatria naga hitam Luo Yayuan menatap tajam ke arah Lan Xuanyu, yang berguling-guling di tanah, tetapi tidak menembak ke arahnya. Dia hanya melihat sisik warna-warni di tubuhnya. Untuk sementara, matanya terus berfluktuasi. Untungnya, tidak ada yang bisa melihat matanya saat ini,
Jika tidak, dia akan menemukan bahwa tidak ada kebencian di matanya, tapi syok dan kegembiraan. Lan Xuanyu merasa bahwa otaknya akan meledak saat ini, dan dia terisi terlalu banyak, terlalu banyak. Fragmen-fragmen itu terus berkedip, seperti film akselerasi, dan plot film itu sendiri terfragmentasi. Dia hanya bisa melihat sebagian kecil. Di antara mereka, dia telah melihat pemandangan akhir dari klan naga. Saya tidak tahu berapa lama, rasa sakit itu berangsur-angsur menghilang, dan kesadaran Lan Xuanyu berangsur-angsur kembali. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan garis keturunan Dewa Naga berwarna-warni di inti naganya hampir habis. Seolah-olah baru saja dibakar. Rasa lemah muncul secara spontan. Tubuhnya pun berubah kembali menjadi wujud manusia tanpa disadari. Tentu saja ilusi pemburu harta karun itu masih ada, jadi dia tetaplah si Lan. Merayap di tanah, terengah-engah. Pada saat ini, sebuah tangan besar yang kuat ditempatkan di bawah ketiaknya dan menariknya dari tanah. Sebuah suara lembut mengikuti, "Apa kabar? Bagaimana kabarmu?" Lan Xuanyu dengan enggan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ksatria naga iblis kegelapan Luo Yayuan yang mengangkat dirinya dari tanah. "Tuan ksatria naga, aku." Luo Yayuan melambaikan tangannya padanya dan berkata, "Berhenti bicara, istirahat saja di sini. Kamu hanya menghabiskan banyak waktu. Situasimu istimewa. Aku tidak menyangka kita telah berlatih selama bertahun-tahun. Dan menunggu selama bertahun-tahun. Akhirnya ada secercah harapan. Anda baik-baik saja. Anda berlatih di sini, dan saya ingin melaporkan situasi Anda ke tempat duduk pertama." Meskipun Lan Xuanyu sangat lemah saat ini, dia diam-diam menangis di dalam hatinya. Bintang naga adalah konstelasi pertama, tetapi Anda telah melihatnya. Bisakah dia bersembunyi dari kursi pertama? Apa yang terjadi padaku sebelumnya? Tidak ada keraguan bahwa naga 9 warna adalah dewa naga, dan pandangannya ke belakang memberinya reaksi yang sangat besar. Lalu ada pemandangan di depanku. Tapi dia masih tidak ada hubungannya sekarang, bahkan jika dia ingin lari, tubuhnya terlalu lemah untuk berlari. Yian hanya bisa duduk bersila di tempat, menyerap energi naga di sekitarnya. Mata ksatria naga hitam menyapu ke arah kelompok naga yang jauh, suaranya tiba-tiba menjadi dingin, "Dengarkan semuanya, tidak ada yang boleh mendekatinya, jika tidak, bunuh. Orang yang membocorkan masalah hari ini, bunuh." Meninggalkan dua kata ini, di belakangnya, sebuah pintu cahaya hitam tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, tubuhnya tampak seperti ditelan, dan menghilang seketika. Meskipun Dark Demon Dragon Knight telah pergi, naganya masih ada di sana. Naga abu-abu yang berdiri perlahan berjalan ke arah Lan Xuanyu dan merangkak kembali ke tanah tidak jauh darinya. Tubuh besar itu menjaga Lan Xuanyu dalam postur setengah busur. Belenggu di tubuh Bai Xiu menghilang, dan dia sedikit bingung sekarang. Dia sudah putus asa sekarang, tetapi situasi di depannya tampak sedikit berbeda dari apa yang dia pikirkan. Tampaknya Dark Demon Dragon Knight tidak marah pada situasi Lan Xuanyu, melainkan sedikit cemas. Mengapa orang ini pergi? Jika mereka hanya diketahui sebagai mata-mata, mereka pasti tidak akan ditangani seperti ini. Setidaknya itu harus membawa pergi Xuanyu, tidak membiarkan dia tinggal di sini untuk berkultivasi dan pulih. Karena tubuh besar naga abu-abu, dia tidak bisa melihat Lan Xuanyu sekarang, dan dia tidak berani berhubungan dengannya secara spiritual. Bagaimanapun, naga abu-abu dan iblis hitam ada setidaknya dalam 11 level. Soul Land 4 Chapter 1114 Perubahan Tubuh. Sebaliknya, Lan Xuanyu duduk, menyerap energi naga di sekitarnya sambil merasakan situasinya sendiri. Segera dia menemukan bahwa meskipun kekuatan garis keturunan dewa naganya telah habis, bahkan energi naga yang dia serap selama proses kenaikan juga telah dikonsumsi. Tapi setelah beberapa saat, sudah ada lebih banyak tempat di tubuhnya yang tampak berwarna. Ini jelas efek dari temper tubuh Long Li. Tidak diketahui seberapa kuat efeknya daripada kekuatan naga sebelumnya yang menahan dengan menyerap klan naga tengah. Bagian dalamnya lemah, tetapi seluruh tubuh tampaknya penuh dengan kekuatan yang kuat. Meskipun inti naga tidak memiliki banyak kekuatan dari garis keturunan dewa naga. Tapi inti naga jelas membengkak dalam lingkaran. Dan itu bukan lingkaran kecil. Kekuatan roh sedang berjalan saat ini, dan perubahannya tidak terlalu besar. Tapi kekuatan tubuhnya pasti berbeda. Kecepatan lari kekuatan jiwa hampir 2 kali lipat. Dengan kata lain, kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya telah meningkat. Anda tahu, alasan mengapa kultivasi kekuatan roh Lan Xuanyu lambat di masa lalu adalah karena kekuatan garis keturunannya menyerap sejumlah besar kekuatan roh untuk melengkapi dirinya sendiri.
Dengan peningkatan tingkat kultivasinya, ditambah dengan mengambil banyak harta surga, materi dan bumi, ia menyerap berbagai energi kehidupan. Ini membuat kekuatan jiwa kurang ditelan oleh darah, memungkinkan dia untuk memasuki tingkat kekuatan jiwa lebih dari 60 saat ini. Pada saat ini, dengan kekuatan naga yang membara tubuh, kekuatan jiwanya terbebas dari kendala aspek ini. Sebaliknya, karena kekuatan tubuh dapat bekerja lebih baik dan kecepatan kultivasi meningkat. Setelah Lan Xuanyu melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa lebih dari 60% meridian di tubuhnya telah menjadi 7 warna. Dengan kata lain, ia memiliki kilau warna-warni. Lebih dari 30% tulang, daging dan darah, dan organ dalam memiliki 7 warna. Dan jumlah ini, sebelum dia datang ke sini hari ini, kurang dari 1/4 dari kondisinya saat ini. Dengan kata lain, Dewa Naga melihat ke belakang dan memberinya bantuan yang luar biasa. Jika dia diawasi 3 kali oleh Dewa Naga dengan kecepatan ini, sangat mungkin garis darah di tubuhnya akan sepenuhnya berubah menjadi 7 warna, dan bahkan garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak bisa mencapai titik fusi awal. Saat ini, kedua pembuluh darah tersebut juga menjadi lemah. Tetapi Lan Xuanyu dengan jelas merasakan bahwa penolakan antara kedua garis keturunan ini menurun. Ini jauh lebih rendah dari sebelumnya. Bahkan ada rasa kendali. Ini jelas hal yang baik untuknya. Di masa depan, arah kultivasi utamanya adalah mengintegrasikan keduanya secara menyeluruh. Namun, darah di tubuhnya sekarang hanya 7 warna, dan Dewa Naga jelas bersisik 9 warna. Saya tidak tahu apa yang hilang dari garis keturunan saya. Setelah mengamati sebentar situasinya sendiri, Lan Xuanyu memanggil pemburu harta karun sambil menyerap energi naga dari Seng Long Tai untuk melengkapi dirinya sendiri. Saat ini, baginya, prioritas utama adalah apakah dia akan dikenali setelah melihat konstelasi pertama bintang naga. Tidak peduli seberapa bagus hasil dari kultivasi sebelumnya, begitu mereka diakui, semua usaha mereka sebelumnya akan hilang. Abao, bisakah dia mengenali saya? Lan Xuanyu menanyakan pertanyaannya sendiri kepada pemburu harta karun, bisakah ilusi Anda? Binatang pemburu harta karun berkata, Tuan, saya pikir tidak mungkin dia akan mengenali Anda. Penyamaran penampilan, bahkan dewa tingkat pertama tidak dapat melihatnya. Satu-satunya hal yang dapat dikenali adalah nafas, terutama darah. Tapi, pikirkanlah, sejak pertama kali bertemu dengan sisi itu, berapa banyak perubahan yang terjadi dalam darah dan aura Anda. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai pasang surut. Dibandingkan dengan Anda yang pertama kali bertemu dengannya, kekuatan Anda banyak peningkatan. Garis darah dimurnikan, dan nafas Dewa Naga terkondensasi. Basis kultivasi telah menembus 2 kali. Ini benar-benar berbeda dari waktu itu. Selain itu, naga di sini, termasuk yang barusan, seharusnya adalah naga yang mewarisi darah Raja Naga Hitam. Murni dari garis keturunan, tingkat mereka pasti tidak sebaik garis keturunan Raja Naga Emas Anda. Di klan naga, garis keturunan lebih dari segalanya. Oleh karena itu, yang bisa dia rasakan hanyalah bahwa tingkat garis keturunan Anda lebih tinggi darinya. Selama Anda bertemu garis keturunan Raja Naga Perak berada di dalam garis keturunan Raja Naga Emas. Bahkan jika itu adalah sensi ilahi, itu tidak memakai perlindungan garis keturunan. Ini adalah karakteristik alami klan naga. Kecuali dia adalah Feng Hao Duoluo tingkat dewa super dari ras lain, adalah mungkin untuk merasakan garis keturunan Anda. Tersembunyi. Lan Xuanyu berkata dengan heran, artinya, akan sangat merepotkan untuk bergabung denganku untuk bertemu Feng Hao Duoluo tingkat dewa super dari klan Tianma. Ya, itu mungkin. Tentu saja, jika darahmu benar-benar terintegrasi, selesaikan kebangkitan awal garis keturunan Dewa Naga. Maka tidak ada masalah. Maka tidak akan ada garis keturunan Raja Naga Emas murni dan garis keturunan Raja Naga Perak. Garis keturunan Anda benar-benar bisa disebut garis keturunan Dewa Naga. Saya mengerti. Itu saja. Anda melakukan pekerjaan yang baik dengan menyamarkan penampilan saya. Saya akan memulihkan kultivasi saya terlebih dahulu. Lan Xuanyu menetap di hatinya dan mengakhiri percakapan dengan pemburu harta karun. Dia mulai berkonsentrasi pada kultivasi, dengan serius merasakan energi naga di udara. Aura naga di pusat Seng Long Tai sangat melimpah, yang setara dengan aura naga yang terkandung di udara, yang dapat dibandingkan dengan kekuatan darah klan naga bawah. Meskipun kemurniannya tidak setinggi saat dia bergegas ke Seng Long Tai, tapi kemenangan itu tidak ada habisnya. Darah Lan Xuanyu habis, dan secara alami menyerapnya saat ini. Energi naga di sekitarnya berkumpul di dalam dirinya seperti lautan sungai.
Rasa lemah menghilang dengan cepat, dan tubuh mulai bersinar. Organ dalam, tulang, dan meridian yang telah memancarkan cahaya warna-warni yang samar sekarang memancarkan cahaya warna-warni dengan jelas. Tentu saja, Lan Xuanyu tidak akan melakukan penempaan kekuatan naga saat ini, tetapi energi naga yang diserap dengan cepat berubah menjadi kekuatan garis keturunannya untuk melengkapi dirinya di bawah transformasi inti naga. Meskipun semuanya hari ini sedikit mendebarkan, itu memang lebih baik daripada jumlah efek yang telah dia kembangkan begitu lama setelah dia datang ke Dragon Star. Ini bisa dikatakan sebagai kejutan. Naga iblis kegelapan tidak bisa menahan kepalanya saat ini, menatap Lan Xuanyu dengan rasa ingin tahu. Betapa dasar kultivasi itu, tentu saja bisa merasakan kecepatan di mana Lan Xuanyu menyerap energi naga saat ini. Di sekitar tubuh Lan Xuanyu, lingkaran cahaya berwarna samar sudah mengembun. Kuncinya adalah meskipun fluktuasi energi yang dipancarkan dari tubuhnya tidak kuat, auranya memiliki pemaksaan yang tidak terlihat, dan bahkan naga iblis kegelapan merasakan semacam ketakutan. Seperti yang dikatakan pemburu harta karun, di antara naga, darah lebih dari segalanya. Inilah ciri khas alam naga. Ini juga alasan mengapa naga atas dapat memaksa naga bawah. Oleh karena itu, ras naga adalah ras yang paling menghargai teori keturunan. Kekuatan Huang Daoqi, Huang Yuanlong dan putra-putranya sama sekali tidak unggul di antara naga, karena mereka adalah naga atas yang dapat berubah menjadi bentuk manusia, dan mereka dapat mengejutkan satu sisi. Menjadi penguasa kota Hong Leong. Saat ini, wajah Huang Yuanlong di kejauhan membaca tidak terlalu bagus. Tentu saja dia bisa melihat bahwa Lan Xuanyu tinggal di sana karena dia dihargai oleh Dark Demon Dragon Knight. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tentu hal yang baik bagi keluarga untuk dianggap serius. Tuan Luolan pernah berkomentar bahwa masa depan Lan Xuanyu tidak terbatas. Sangat mungkin untuk menjadi seorang ksatria naga. Namun, dalam situasi ini, kebangkitannya tampaknya terlalu cepat. Kenaikan cepat berarti saya tidak punya kesempatan. Tidak ada waktu bagi diri saya untuk mengejarnya selangkah lebih maju. Ini membuat Huang Yuanlong sedikit tertekan. Pada saat ini, suara yang agak melengking datang dari sisinya, apa asal-usul sukumu? Agak kuat. Itu adalah Zhang Liang Ruixiao yang berbicara. Orang ini pernah difoto dengan Dragon Wing oleh Lan Xuanyu sebelumnya, dan dia sangat marah. Tetapi kemudian ketika dia melihat bahwa Lan Xuanyu telah terbang ke atas di kelompok pertama, amarahnya mereda. Kekuatan adalah fondasi dari segalanya. Jelas, kekuatan orang harus di atasnya. Setidaknya dalam penerbangan. Tentu saja, dia masih sedikit tidak yakin saat itu. Tetapi ketika Lan Xuanyu akhirnya bergegas keluar dari pengepungan dengan Bai Xiuxiu, dia menggunakan raungan naga emas untuk menekan naga raksasa lainnya dari kelompok pertama, dan berhasil. Zhang Liang Ruixiao tahu bahwa ini mungkin bukan sesuatu yang mampu dia beli. Solen 4 Chapter 1115 Akhir dari Tang Long. Dalam proses membesarkan naga, bukan berarti tidak ada naga yang akan melakukannya untuk menekan naga lain dan membuat diri mereka terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Tetapi secara umum, aturan tak terucapkan tidak dapat dilakukan. Karena itu, paling banter, setiap orang menggunakan cara-cara kecil. Bagaimanapun, dia takut menyinggung keluarga lain. Tetapi Lan Xuanyu baru saja datang dari kota Fenglong, kerajaan terlemah di antara semua keluarga naga atas, tetapi tidak ragu untuk menggunakan berbagai macam pencegahan. Dan akhirnya memenangkan kejuaraan. Betapa arogan dan sombongnya ini. Tetapi masalahnya adalah ketika Zhang Liang Ruixiao terbang, dia menemukan bahwa ras naga atas yang telah dihalangi oleh Lan Xuanyu sebelumnya, tidak peduli betapa sombong dan kuatnya mereka sebelumnya, mereka memandang Lan Xuanyu hanya dengan kekaguman dan penghargaan. Tapi tidak ada yang menunjukkan niat jahat padanya. Segera, Zhang Liang Ruixiao mengerti mengapa. Karena naga muda yang kuat ini, tanpa kecuali, semuanya laki-laki. Dan biru itu adalah naga betina yang sangat cantik. Apa yang terjadi dengan raungan ibu naga? Naga betina yang luar biasa itu terlalu langka bagi mereka. Jika ada pasangan seperti itu, hampir bisa dipastikan anak-anak yang lahir kelak akan kuat. Oleh karena itu, mata orang-orang yang memandang Lan, bahkan mata Xiuxiu, sangat tidak biasa. Tapi tidak berarti jahat, itu adalah perasaan ingin dekat. Zhang Liang Ruixiao juga berpikir. Tetapi dia menemukan bahwa bosnya Qi Tianlong, yang hanya tahu tentang kultivasi pada hari kerja dan tidak pernah peduli tentang hal lain, memandang Lan dengan mata yang sedikit berbeda. Dia tahu bahwa dia pasti tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tapi dia masih penasaran.
Itu sebabnya saya datang ke Huang Yuanlong untuk melihatnya. Huang Yuanlong meliriknya dan berkata dengan lemah, aku tidak bisa memberitahumu dari mana asalnya. Yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa dia dikenali oleh penunggang naga hitam. Dan dipuji oleh penunggang naga hitam, dia mungkin menjadi naga di masa depan. Keberadaan seorang ksatria, dia telah bergabung dengan keluarga kami. Xiu bahkan adalah saudara perempuanku. Mulut Sang Liang Ruixiao bergerak-gerak, keluargamu beruntung. Huang Yuanlang mendengus tanpa berbicara. Karena dia menemukan bahwa meskipun Zhang Liang Ruixiao bertanya pada dirinya sendiri, naga peringkat tinggi di sekitarnya semuanya mendengarkan. Bai Xiu menatap mereka kembali, meskipun kekhawatiran di hatinya masih kuat, dia tidak bisa menahan perasaan lucu. Apakah orang-orang ini punya ide untuk Xuan Yu? Faktanya, tanpa penampilan Lan Xuan Yu, seorang wanita berbadan besar berbusana wanita, Bai Xiu pasti akan menjadi incaran. Dari segi penampilan, dia tidak jauh lebih buruk dari Lan Xuan Yu setelah pakaian wanita. Tetapi masalahnya adalah sosok Lan Xuan Yu lebih ramping dan lebih tinggi, dan kekuatan yang dia tunjukkan lebih kuat. Untuk keturunan dari keluarga yang kuat di antara naga-naga ini, kekuatannya adalah yang pertama. Terlebih lagi, mereka memiliki wajah seperti itu sementara mereka kuat. Bagaimana mereka tidak membiarkan mereka digerakkan? Tiba-tiba, para naga itu berbisik dan menunggu dalam diam. Setelah setengah jam, gerbang cahaya hitam muncul di udara lagi. Ksatria naga hitam Luo Yayuan melangkah maju. Saat dia kembali, Lan Xuan Yu sudah sadar dan membuka matanya dan melihat ke udara. Dia tidak hanya menonton Dark Demon Dragon Knight, tetapi juga menunggu untuk melihat apakah Dark Demon Dragon Knight juga akan mengikutinya. Yang membuatnya lega, hanya Luo Yayuan yang kembali. Ksatria naga hitam itu menyapu pandangannya ke bawah pada saat ini, naga yang sedang bangkit itu pada dasarnya sudah berakhir. Semua yang bisa terbang sudah terbang. Mereka yang tidak bisa terbang juga jatuh. Tanglong sudah berakhir. Semua pemenang Tanglong yang sukses akan terdaftar dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kontes Tanglong tahun ini. Kontes akan dimulai besok dan akan diadakan secara resmi. Sebagai pemimpin Tanglong, jika Lan dapat memenangkan kontes Tanglong, dia akan diberi hadiah. Begitu sampai di alam naga, mencari peluang. Itu saja. Begitu katanya jatuh, naga iblis hitam di bawah sudah melihat ke langit dengan raungan naga, mengepakkan sayapnya untuk naik ke langit, membawa ksatria naga iblis hitam Luo Yayuan. Figueroa Yuan berdiri di atas kepala naga, melihat ke bawah matanya jatuh pada wajah Lan Xuan Yu. Chen Sheng berkata, bisa menjadi kepala naga sungguhan, tonton pertunjukanmu dulu juga perhatikan penampilanmu. Kiri dengan kalimat yang begitu sederhana, naga itu terbang menjauh. Di atas panggung Senglong, gas naga tiba-tiba meledak seperti ledakan. Semua naga dengan tergesa-gesa memanfaatkan situasi dan duduk. Serap energi naga. Ini adalah manfaat terakhir dari Tanglong. Lan Xuan Yu juga merasa lega saat ini. Jelas, meskipun dia memiliki situasi yang tidak normal sebelumnya. Tapi situasi ini tidak cukup bagi konstelasi pertama Draco di atas untuk melihatnya secara langsung. Tapi untuk melihat penampilannya di kompetisi Tanglong berikutnya. Bisakah pemenang memasuki dunia naga untuk berlatih? Dunia naga, seharusnya dunia kecil itu. Ini mungkin dunia kecil dari kuburan naga. Meskipun Dark Demon Dragon Knight Luo Yayuan tidak banyak bicara, dia masih membawa banyak informasi. Jika dia bisa memenangkan hadiah pertama nanti dan memasuki dunia kecil itu untuk menemukan peluang, kemungkinan besar dia akan menghadapi kursi pertama naga. Itu akan menjadi saat memungkinkan untuk dikenali. Tetapi pada saat yang sama, masuki alam naga, dan masuki dengan cara yang terbuka dan jujur untuk menemukan peluang. Ini juga bisa menjadi kesempatan bagus baginya. Memasukinya, Anda benar-benar dapat melihat dunia seperti apa itu. Dan tidak perlu menghadapi situasi di mana Anda tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mengepung. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya masuk? Lan Xuan Yu juga sedikit kusut. Ngomong-ngomong, mari kita bahas kontes Rising Dragon dulu. Dari proses sebelumnya naik naga, dapat dilihat bahwa yang kuat di antara naga atas seperti awan. Meskipun dia adalah orang terakhir yang bergegas keluar dari pengepungan, dia lebih tiba-tiba ditekan oleh kekuatan darah, dan raungan naga emas tiba-tiba pecah. Hanya dengan membandingkan basis kultivasi, tidak ada satu atau dua yang lebih kuat darinya. Bukan tugas yang mudah untuk mengalahkan mereka dan menjadi orang yang memenangkan kejuaraan. Setidaknya level saat ini sudah berakhir.
Dia berada di tengah Senglongtai saat ini, dengan cepat menyerap energi naga di udara. Pada saat yang sama, dia juga mulai diam-diam mencoba menyuntikkan aura Dewa Naganya sendiri ke dalam Senglongtai di bawahnya. Lihat apakah ada tanggapan khusus dari Senglongtai. Tetapi kekecewaannya, Senglongtai tidak memiliki reaksi lain, yaitu, energi naga meningkat. Dia menyerap lebih cepat dari naga level tinggi lainnya. Abao, tidak ada tanggapan. Lan Xuanyu bertanya lagi pada pemburu harta karun di dalam hatinya. Binatang pemburu harta karun berkata, mungkin darahmu tidak murni, itu sebabnya tidak ada tanggapan. Lagi pula, pilar naga adalah senjata puncakmu. Tanpa darahmu yang paling murni, akan sulit untuk menginspirasinya. Tapi kamu jangan khawatir, jika Anda menerobos sini, itu berbeda. Ketika Anda menerobos, darah dan aura Anda akan menyublim. Setidaknya untuk saat itu, harus ada kemungkinan untuk memicunya dan mendapatkan umpan balik darinya. Lan Xuanyu tersenyum pahit, jika itu mungkin, akan sulit bagiku untuk memilih tempat ini sebagai tempat terobosan. Karena sekali tidak ada umpan balik, terobosanku mungkin gagal. Kamu tahu apa artinya kegagalan? Jadi kamu masih diperlukan lebih banyak akumulasi. Setidaknya setelah fusi awal dari 2 garis keturunan selesai, terobosan akan dipertimbangkan. Dengan cara ini, bahkan jika terobosan gagal, tidak akan ada serangan balik yang terlalu kuat. Awalnya fusi awal ini hanya dapat diselesaikan pada saat terobosan. Itu akan sangat berbahaya. Tapi sekarang metode tempering tubuh kekuatan naga ini benar-benar bagus. Kecepatan fusi kamu sangat cepat. Selama kamu bisa berlatih dengan cara ini, kamu bisa menggabungkan dulu lalu menerobos. Jauh lebih aman. Begitu kamu menerobos di level berikutnya, Anda tidak perlu khawatir tentang konflik antara kedua garis keturunan dan menumbuhkan garis keturunan Dewa Naga secara terpisah. Maka hanya masalah waktu sebelum Anda mendapatkan kembali posisi titah Dewa Naga. Ini adalah Fajar Harapan. Tempat ini sangat cocok untuk Anda. Dipraktekkan. Solen 4 Chapter 1116 Air Mata Bai Siu Siu. Ya, merasakan kegembiraan dalam suara pemburu harta karun, jantung Lan Xuanyu menjadi stabil. Ya, Tianlongxing memang sangat cocok untuk kultivasinya, tetapi meskipun cocok untuk kultivasinya, juga sangat berbahaya di sini. Jika salah satu tidak bagus, Anda bisa kehilangan semua permainan. Kontes Tanglong sendiri merupakan tantangan besar. Bisa dibayangkan jika pada akhirnya bisa meraih hasil bagus, maka ia pasti akan diperhatikan oleh top manajemen Denon. Tentu saja, akan ada lebih banyak sumber daya yang harus diperhatikan, tetapi pada saat yang sama, itu juga akan ditempatkan di bawah sorotan, dan kemungkinan pemaparan juga akan sangat meningkat. Dia perlu memeras otak untuk menghadapi situasi seperti itu. Pada saat yang sama, tidak ada lagi tindakan. Sebaliknya, jika salah satu tidak baik, akan merepotkan jika diekspos. Perilaku berburu naga juga harus dikurangi. Sekarang saya hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan berhati-hati. Jangan meminta prestasi, tetapi meminta apa-apa. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin kecil kemungkinan dia ditemukan, dan statusnya akan menjadi lebih stabil. Dia percaya bahwa hanya karena apa yang terjadi, klan naga senior pasti akan mengirim seseorang ke kota Hongleong untuk menyelidiki situasinya. Ini adalah hasil yang tak terhindarkan, dan sekarang tergantung pada kesimpulan apa yang dapat diberikan pihak kerajaan. Sekarang itu menunjukkan manfaat dari sisi yang dia temui dengan pengendara naga hitam Luolan. Dengan jaminan ksatria naga, secara relatif, bahayanya akan jauh lebih kecil. Ksatria naga hitam Luo Yayuan sangat terkejut sebelumnya, alasan terbesarnya adalah karena dia mengungkapkan nafas Dewa Naga, dan mereka pasti merasakan nafas Dewa Naga di dunia naga itu. Atau saya telah melihat ilusi kelelahan dengan diri saya sendiri. Artinya, dunia naga pasti memiliki petunjuk yang berhubungan dengan Dewa Naga. Artinya, dunia naga pasti memiliki petunjuk yang berhubungan dengan Dewa Naga. Sangat menyenangkan. Alam naga, aku tetap akan pergi. Pergi cepat atau lambat. Bahkan jika saya tidak bisa pergi kali ini, saya harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Masih terlalu lemah. Jika Anda juga Feng Hao dulu tingkat Dewa Super, bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak kekhawatiran? Merasakan naiknya platform naga yang sedang naik di bawahmu, ini adalah artefak super Dewa Naga, dan di masa depan, kita harus menjadikannya artefak super kita sendiri. Energi naga di platform Senglong secara bertahap memudar saat diserap oleh naga, dan di antara mereka, ada banyak raungan naga yang bersemangat.
Itu adalah nyanyian naga yang bersemangat setelah beberapa naga menerobos atau berevolusi. Klan naga yang lebih rendah dapat terbang ke platform naga sangat sedikit, mereka semua terakumulasi dan kurus, ditambah sejumlah keberuntungan. Tapi bisa datang ke sini berarti datangnya kesempatan. Mereka lebih mungkin dipromosikan ke klan naga tengah. Namun, bahkan lebih sulit bagi naga tengah untuk dipromosikan menjadi naga atas. Sama sulitnya bagi naga atas untuk dipromosikan dan diubah menjadi dewasa. Silsilah tersebut berlapis di atas satu sama lain, semakin tinggi, semakin sulit. Setelah 1 jam, energi naga hilang, dan semua pola sihir di seluruh platform naga menghilang, menjadi seperti platform batu. Lan Xuanyu membuka matanya, dan tulang di sekujur tubuhnya bergerak. Inti naga di dadanya telah menjadi penuh lagi. Yang mengejutkannya adalah bahwa perubahan terbesar bukanlah inti naga yang membesar di dadanya, tetapi inti naga spiritual di lautan rohnya. Inti naga ini telah sepenuhnya berubah menjadi 7 warna, dan pada saat yang sama, kabut kemasan samar membayangi ke-7 warna itu. Tampaknya memiliki bentuk dasar dari rasa jiwa. Meskipun saya tidak tahu seberapa besar kekuatan spiritual saya meningkat kali ini. Namun, Lan Xuanyu yakin bahwa saat Dewa Naga melihat ke belakang berdampak besar pada jiwanya, dan itu juga memberinya banyak kenangan yang berantakan. Kenangan ini kemudian menghilang. Tetapi nafasnya sendiri, dari roh ke tubuh, telah mengalami perubahan. Perasaan ini seolah-olah dia pernah menerima kekuatan naga dari Dewa Naga, dan kemudian menyerap kekuatan naga ke dalam tubuhnya. Efek dari transformasi kekuatan spiritualnya adalah yang paling jelas. Berdiri, Lan Xuanyu berjalan menuju Bai Xiuxiu, yang juga mengakhiri pelatihannya. Mata saling berhadapan, meskipun hanya dalam waktu yang singkat, dan mereka selalu bisa melihat satu sama lain, tetapi mereka masih terasa seperti dunia yang jauh. Lan Xuanyu berinisiatif untuk memegang tangan Bai Xiuxiu, tetapi mata Bai Xiuxiu berubah ketika dia menatapnya. Lagi pula, dia tidak mengatakan apapun, dan berjalan menuju tepi sambil bergandengan tangan. Lan, kamu baik-baik saja. Huang Yuanlong berjalan cepat dan bertanya dengan prihatin. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, aku sedikit lelah. Ayo kembali. Oke, ayo kembali. Huang Yuanlong sepertinya terstimulasi sedikit hari ini, dan bahkan berkata dengan hormat. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa, di depan Lan, dia sepertinya sedikit tidak mampu menghadapinya dengan spiritualitas yang sama. Di bawah tatapan naga atas lainnya, Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, dan Huang Yuanlong membuka tubuh mereka, masing-masing melepaskan tubuh utama mereka, terbang keluar dari platform Tanglong, dan menukik ke bawah. Bai Xiuxiu tidak berbicara sampai dia kembali ke kediamannya. Huang Yuanlong mundur dengan bijak. Pertandingan akan dimulai besok, dan secara alami akan ada seseorang yang bertanggung jawab untuk undian berikutnya. Mereka hanya perlu mengambil plat nomor untuk bertanding. Xuanyu, tutup pintunya. Lingkaran mata Bai Xiuxiu memerah dalam sekejap. Dia telah dengan paksa menekan emosinya sebelumnya. Ada apa? Lan Xuanyu buru-buru memeluknya. Kita, ayo kembali ke planet asal. Bai Xiuxiu berkata dengan suara tercekik. Lan Xuanyu tiba-tiba mengerti, dan dengan lembut membelai rambut panjangnya, maaf, aku membuatmu khawatir. Bai Xiuxiu berkata dengan suara rendah, di panggung Shenlong sebelumnya, ketika Anda jatuh ke tanah, saya benar-benar mengira kami ditemukan. Aku akan kehilanganmu selamanya. Tahukah Anda betapa takutnya saya pada saat itu? Di Dragon Star, ini tentu bukan pertama kalinya kami menghadapi situasi seperti itu. Xuanyu, saya tidak takut mati, tapi saya benar-benar tidak suka perasaan panik ini. Apakah kamu mengerti? Lan Xuanyu diam-diam menganggukkan kepalanya, saya mengerti. Maaf Xiuxiu, ini salahku. Saya seharusnya tidak melakukan ini hari ini. Jika kita tidak terlalu mencolok, mungkin. Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Melakukan ini akan memberi kita keuntungan yang lebih besar. Aku dapat dengan jelas merasakan bahwa efek dari penempaan garis keturunanku telah sangat meningkat karena manfaat dari naga yang naik pertama kali. Namun, harga dari pertumbuhan yang cepat adalah bahwa bahaya datang kapan saja. Aku baru saja mendengarkan kata-kata Ksatria Naga Hitam. Jika kamu memenangkan kejuaraan pada akhirnya, itu berarti kamu akan pergi ke dunia naga itu. Pada saat itu, aku bahkan tidak bisa mengikuti kamu di sisiku. Aku sangat takut kamu tidak akan pernah kembali lagi. Bai Xiuxiu memeluknya erat, terus-menerus melepaskan emosinya. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dia tidak tahu harus berkata apa. Menyerah pergi ke dunia naga.
Lama-lama Lan Xuanyu menghembuskan nafas dan berkata, "Oke. Xiu Xiu, aku berjanji padamu. Kali ini aku tidak akan bekerja keras untuk kejuaraan. Selama aku masuk semifinal dan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan Ksatria Naga, aku akan berhenti. Aku tidak akan pergi kali ini. Alam Naga, oke. 1. Tapi, Xiu Xiu, yang harus kau pahami adalah, kita bukan hanya diri kita sendiri sekarang, mitra kita semua ada di Bintang Naga, senior dari makhluk roh tumbuhan juga ada di sana, dan pohon tua ada di sini. Di sini, manfaat bagi semua orang, bahkan umpan balik untuk pohon keabadian. Bukan berarti Anda bisa menyerah dengan menyerah. Ini adalah kristalisasi dari upaya semua orang. Saya hanya dapat meyakinkan Anda bahwa kami akan simen mungkin. Tapi sama sekali saya khawatir saya tidak dapat melakukannya tanpa mengambil risiko. Ingat, setelah kita mengetahui tentang rahasia Long Yuanjing di Long Yuanxing, pada saat itu, siapa sangka kita akan bertemu dengan konstelasi pertama Tianlongxing. Di dunia ini, bahaya ada di mana-mana. Jika Anda ingin benar-benar menghindari risiko, Anda hanya bisa membuat diri Anda kuat, benar-benar kuat. Saya tidak pernah ingin menghadapi pemandangan Guru Nana mencoba menyelamatkan bintang jatuh saya. Saya ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat dari orang lain. Saya harus ada cukup kekuatan untuk melindungi Anda. Denon Star, mungkin satu-satunya kesempatan saya, hanya di sini, saya benar-benar bisa menjadi orang yang begitu kuat. Oleh karena itu, saya benar-benar tidak bisa menyerah sepenuhnya.